Kita selalu ditawari segala yang membuat kita bertahan di situ. Apapun itu. Makanya nggak usah kaget. Saya kok kerasan ya Pak kalau nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Padahal kalau ngaji kok berat. Karena kalau kalian ngaji, baca tafsirnya ditawari kebenaran. Tapi begitu kalian nyekrol TikTok, kalian dipameri kenikmatan yang membuatmu bertahan. Tentu saja kamu akan milih yang kamu senang dibandingkan kewajiban. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lihat. Inilah pembentuk doksa hari ini. Yang pertama, algoritma rekomendasi. Media sosial itu selalu menawarkan apapun yang membuat kita bertahan di situ. Ngeklik terus, nyekrol terus. Bukan menawarkan apa yang benar. Itu yang membuat kita banyak terjebak dosa-dosa. Itu yang membuat kita sering terjebak viral-viral. Kenapa? Medsosnya nawari itu terus. Jadi itu yang disebut algoritma rekomendasi. Kita selalu ditawari segala yang membuat kita bertahan di situ. Apapun itu. Makanya nggak usah kaget. Saya kok kerasan ya Pak kalau nyekrol TikTok, nyekrol Instagram. Padahal kalau ngaji kok berat. Karena kalau kalian ngaji, baca tafsirnya ditawari kebenaran. Tapi begitu kalian nyekrol TikTok, kalian dipameri kenikmatan yang membuatmu bertahan. Tentu saja kamu akan milih yang kamu senang dibandingkan kewajiban. Nah, itu yang kemudian akhirnya kita jatuh pada banyak dosa. AI juga begitu, senantiasa ngiming-ngiming kita untuk engage, untuk terlibat terus. Yang diberikan selalu memicu kita untuk merespon ulang, merespon balik. Ya contoh sederhana lah, misalnya ya, kalian yang aktivis AI, ChatGPT misalnya, itu kan, ya saya tahu lah kalian pejuang-pejuang prom hari ini. Itu kan setelah kalian, apalah, bertanya apa, itu kan dia tidak pernah diam, selalu nawari, apa kamu ingin saya jelaskan ke sini? Apa kamu ingin, dan kita terus penasaran. Oh iya, coba jelaskan ke situ. Terus ditawari gitu terus. Kita memang senantiasa diiming-iming untuk terlibat terus. Kalau bisa jangan berhenti. Sampai limitmu habis terus ditawani, bayar dong, masuk gratisan gitu. Karena kamu merasa perlu, ya lama-lama kamu bayar. Jadi itu bagaimana AI nagih kita untuk engage terus. Untuk terlibat terus. Akhirnya apa? Yang populer tampak valid, yang sunyi dianggap salah. Yang ketiga, ini yang banyak menggoda kita hari ini. Ini dulu saya jelaskan waktu post-truth ya. Ada filter bubble. Filter bubble itu sistem Google dan lain-lain itu mempelajari kita, apa yang kita sukai, apa yang kita tolak, siapa saja yang kita follow. Kemudian dia menawarkan dunia yang kita sukai. Terus menerus. Sehingga akhirnya kita ada di bubble kita. Kita ada di gua kita. Jadi yang tidak cocok dengan kita disaring dulu oleh Google biar tidak masuk ke kita. Jadi biar kita suka di situ terus.
Misalnya kita senang dengan gua yang membenci orang itu, maka tiap hari kita akan disuplai informasi yang isinya kebencian terhadap orang itu. Kalau ada isi yang memuji orang itu, Google membantu kita menyingkirkannya atau membantu kita menjelek-jelekkannya dengan memberi banyak referensi. Ini yang disebut filter bubble. Dan akhirnya kita pun tenggelam dalam doxa kita sendiri. Jadi algoritma itu bekerja di wilayah doxa, tapi punya kekuasaan seperti episteme. Dan tidak kita sadari. Berarti kita semua hari ini sudah menjadi hamba doxa. Ya, karena hidup kita kan bulat di situ terus setiap hari. Mungkin sekarang dunia algoritma, dunia digital itu menghabiskan 50% lebih kehidupan kita. Lanjut ya. Terus apa yang harus kita lakukan hari ini menghadapi doxa-doxa tadi? Bagaimana kita yang sudah terlanjur terlibat mendalam di situ? Yang pertama, ayo kita sadar. Oke ya. Banyak orang yang tidak sadar, merasa dirinya pasti benar, sudah benar, pasti hebat. Mari kita sadari yang ditawarkan oleh algoritma, oleh Google, oleh AI itu tidak sama persis dengan dunia ini. Tidak selalu kebenaran. Banyak juga yang sifatnya ilusif. Yang kedua, mari kita sadari viral tidak sama dengan benar. Wah, ini yang komen sudah ratusan ribu loh Pak. Berarti benar ini, tidak juga. Yo, kalau kamu cermati jangan-jangan isi komennya juga ya ngalor ngidul juga. Mungkin tidak jelas siapa yang komen juga. Banyak juga tidak mesti benar. Oh ini followernya sudah jutaan loh Pak. Alah ya Pak, follower bisa beli kan? Ya, satu orang bisa punya ribuan follower hari ini. Jangan mudah terpesona. Nah, kayak gini, ayo kita sadarilah. Tetap fokus perhatian, orientasi kita pada epistemenya, bukan pada doksanya. Kemudian penting hari ini ayo latihan untuk tidak kesusu, tidak terburu-buru. Jadi ya memang algoritma itu cepat ingin nuntut kita segera kamu klik, kalau cocok lanjutkan, kalau enggak kita tawari yang lain. Tapi ayo agak pelan, remnya kita manfaatkan. Ayo kita latihan misalnya, coba jangan like, jangan share saat kita emosi kita masih belum stabil. Dipahami dulu pelan-pelan, ini informasinya benar enggak sih? Ini bisa diterima enggak sih? Ini masuk akal enggak sih? Tunda dulu 10 menit sampai 30 menit lah, meskipun sedang panas-panasnya. Biar cooling down dulu. Tanyakan pada diri kita, apa sih yang membuatku kok keburu-buru ingin bereaksi? Biar kita tidak terjebak doxa-doxa. Kemudian kejar logosnya. Jadi kejar argumen di baliknya. Misalnya kita tanya, ini dasarnya apa sih orang ngomong begini? Sumbernya mana? Argumennya apa? Ada yang diabaikan apa, yang tidak dilihat. Kok dia menyimpulkan ini? Yang dilihat apa, yang tidak dilihat apa. Sumbernya apa dan siapa. Ini kayak materi-materi kalau teman-teman belajar literasi digital.
Terus, biar tidak terjebak tadi filter bubble, perluas horizonmu. Jangan sempit. Kadang-kadang kita yang mengunci bubble kita sendiri. Jangan hanya mencari yang kamu suka, coba ditengok. Jangan-jangan di yang tidak kamu suka ada hal yang penting. Atau kalau memang ada orang berbeda denganmu, tidak harus kemudian kamu kunci pintu. Coba deh didengarkan sebentar suaranya dia. Siapa tahu kita selama ini salah paham. Siapa tahu ada yang baik juga dari pikirannya dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud, ayo keluar dari bubble-mu. Kamu tidak sadar selama ini disituasikan sedemikian rupa hanya dalam guamu sendiri. Yang ketiga, ayo mengubah orientasi dari menang menjadi benar. Kita hari ini lebih sering yang kita kejar itu menang. Gimana saya menang? Ayo kita geser, kita cari benar. Jadi, dan mari kita terima bahwa tidak semua hal harus direspon. Tidak semua harus ditanggapi. Kalian harus selektif, harus punya prioritas. Capek kalau semua harus kalian tanggapi. Kalian ikut terlibat, engage di dalamnya. Ada banyak yang, ini pas saja. Ini saya sekedar tahu saja. Banyak yang begitu. Jadi, perhatikan rumus-rumus ini. Satu lagi. Bedakan. Ini biar kalian tidak tertipu ya. Mana fakta, mana tafsir, mana opini. Tafsir itu maksudnya pemahaman ya. Bukan tafsir-tafsir kitab-kitab tafsir hadis itu. Jadi, kalau fakta itu apa yang terjadi. Kalau tafsir, ini maksudnya apa sih yang terjadi itu. Kalau opini, menurutku yang terjadi itu begini. Ya, bisa dipahami ya. Fakta itu pengumuman harga BBM naik 5.000. Ini faktanya memang. Terus tafsirnya, apa sih maksudnya tadi? Oh, pemerintah menaikkan harga BBM biar anggaran negara nggak terlalu boros untuk ngasih subsidi. Ini tafsirnya. Opininya, menurut saya pemerintah tidak bijaksana, kejam pemerintah itu. Situasi kayak gini dinaikkan harga BBM. Ini opini. Kayak ada fakta, ada tafsir, ada opini. Fakta itu kenyataannya, tafsir itu makna atau penjelasan terhadap fakta, opini itu penilaian atau sikap kita terhadap fakta. Faktanya di luar ada kecelakaan, motor sama motor. Tafsirnya tadi itu Pak, ada motor di jalan besar, tiba-tiba ada motor lain dari gang kecil nyelonong, tabrakan lah. Jadi ini uraian penjelasan tafsirnya. Terus menurut saya yang salah orang jualan pinggir jalan itu Pak misalnya. Karena dia nutupi pandangan. Ini opini. Oke ya. Jadi kita sering tidak clear di sini. Mana fakta, mana tafsir, mana opini. Kalau fakta objektif sifatnya, siapapun akan sama menyebutnya. Taplak meja ini warnanya hijau. Ini fakta. Semua orang akan bilang hijau, apa orang Yahudi, apa orang kafir, Nazi, orang apa, dia akan bilang hijau. Kecuali yang buta warna ya. Betul, kecuali yang hijau tadi biru, biru tadi hijau, itu saya angkat tangan.
Itu sudah. Tapi ini hijau, ini fakta. Nah, kalau tafsir itu begini loh Pak, karena temboknya krem, kemudian karpetnya hijau, sinkron, cocok kalau ini pakai hijau. Jadi taplaknya hijau, ini tafsir. Terus ada lagi opini. Menurut saya Pak, kurang gebiar kalau dikasih hijau ini. Kalau difoto gambarnya pudar, yang enak itu pasnya itu. Nah, ini opini. Oke ya, kalau opini subjektif. Jangan marah kalau ada orang punya opini berbeda, karena opini itu memang subjektif. Ada orang setuju, ada orang tidak setuju, wajar saja, manusiawi saja. Kalau argumentasi, kalian bisa menilai logis atau tidak logis. Argumentasimu tidak masuk akal. Alasanmu tidak bisa diterima. Ini untuk tafsir. Kalau fakta, kalian boleh ngejudge kalau tidak pas. Ini bukan coklat, ini hijau. Kok ada orang ngomong coklat, bisa kalian menyalahkan. Karena ini apa? Objektif. Tapi kalau opini subjektif. Orang suka atau tidak suka, dia yang punya hak. Jangan dimarahi. Jadi ada fakta, ada tafsir, ada opini. Baik. Oke ya, ini dalam rangka tadi loh, membedakan mana doksa, mana episteme. Khususnya untuk situasi hari ini. Masih ada sedikit, saya tambahi, saya pungkasi. Saya masuk ke Islam sebentar ya. Doksa dan episteme itu kalau dalam Islam konsepnya dekat dengan pembedaan antara hak dan dzon. Ya. Hak itu kebenaran yang pasti, stabil, sesuai realitas, itu hak. Fakta tadi hak. Ayatnya banyak tentang yang hak ya. Sumbernya hak itu ya bisa alam dan fitrah, bisa akal, bisa wahyu, kebenaran. Inilah episteme. Tapi nanti ada juga dzon. Kalau dzon itu prasangka, anggapan. Pengetahuan yang belum pasti. Yang dasarnya mungkin persepsi, yang bisa salah, bisa benar. Mungkin tradisi, disepakati zaman dulu, mungkin sekarang masih relevan atau tidak relevan. Atau karena mayoritas. Atau karena asumsi emosional. Hoax, ghibah, keputusan tanpa tabayun, itu ya namanya dzon. Jadi, inna ba'dadz dzonni ismun. Sebagian dari dzon itu dosa. Kenapa? Ya karena bukan kebenaran yang dia bawa. Jadi doksa itu dzon, kalau episteme itu hak. Jadi kalau kita tenggelam dalam doksa tadi, ya kita sebenarnya tenggelam dalam prasangka-prasangka, opini-opini subjektif kita yang bisa benar, bisa salah. Kalau pakai dulu konsepnya epistemologi Islam, saya ingat itu lama sekali ngaji filsafat seri-seri 2, 3, atau 4 itu. Bahwa kalau dalam Islam, itu kebenaran itu kan levelnya ini. Ada jahal, ada syak, ada dzon, ada yakin. Yakin itu yang kayak hak tadi, dia episteme. Kalau dzon ini opini tadi, doksa. Nanti ada syak. Kalau syak itu ragu-ragu antara ya dan tidak. Ada lagi jahil. Jahil itu berarti tidak tahu. Tadi agonia tadi itu jahil. Jadi kalau dalam Islam ada jahil. Jahil itu tidak tahu, tidak ngerti. Ada syak. Syak itu ragu-ragu. 50-50. Ada dzon.
ada dzon itu kalau dzon ini sudah mulai lebih banyak percayanya meskipun masih belum pasti. Ada yakin, kalau yakin ini sudah mantap. Ini nanti ureannya panjang ya. Kapan-kapan kita kembali membahas epistemologi Islam. Jadi ada jahil, ada syak, ada dzon, ada yakin. Jahil itu nanti ada yang bilang dua jenis. Ada jahil basit, ada jahil murakkab. Kita sering pakai, kalau menertawakan orang dengan istilah jahil murakkab. Sudah jahil, murakkab lagi. Sudah bodoh, double lagi. Jahil basit itu orang yang tidak tahu tapi sadar. Kalau saya tidak tahu, makanya dia terus belajar. Tapi ada jahil murakkab. Jahil murakkab itu tidak bisa diberitahu. Kenapa begitu? Dia tidak tahu, tapi tidak sadar kalau dia tidak tahu. Dia merasa tahu saja. Itu namanya jahil murakkab. Biasa nih cirinya ngeyel. Tidak bisa diberitahu. Kenapa? Dia merasa tahu. Nah ini jahil. Nah nanti yakin tadi, mungkin teman-teman masih ingat ya. Terus kalau dalam Islam dipecah 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Penjelasannya banyak di mana-mana sesi ngaji filsafat. Silahkan dicari sendiri ya. Kalau saya jelaskan panjang, waktunya sudah hampir jam 10. Yang jelas fokus kita ada di dzon dan hak atau dzon dan yakin. Jadi tentang doksa dan episteme. Baik, malam hari ini saya kira itu ya. Minggu depan kita lengkapi dengan pandangannya Plato tentang ilusi dan kesadaran. Nanti kita hubungkan dengan alegori gua yang terkenal sekali. Terus kita membahas tentang raja filosof dan terakhir kita olah jiwa versi Plato. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.